Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang sudah di depan layar masing-masing, di depan chat masing-masing. Pagi ini di studio kami menunjukkan pukul 6.58 waktu Indonesia Barat. Masih cukup pagi untuk kita membuat satu pemetaan bagaimana potensi dan kemungkinan yang bisa terjadi untuk satu hari ke depan dengan melihat dan membaca dari histori yang ada, dari pergerakan yang real time sekarang. Hari ini hari Rabu 22 Juni 2022. Melihat histori yang kemarin kita amati dulu, nanti baru kita menentukan roadmap pada pagi hari ini. Kita lihat dulu, kita buat dulu garis bantunya, garis trennya. Nah, sekarang seperti ini. Perhatikan di garis bantu yang kita buat ini. Setelahnya nanti kita buka dengan time frame yang tinggi. Kalau kita lihat, kalau kita amati high dan low-nya dulu, satu low-nya di sini, high-nya di sini, low-nya di sini ya. Ini kalau kita mengambil yang sumbunya, kita ambil ya, tetapi ada penolakan. Ini bukan high dan low-nya, tapi kita lihat dari yang ditutup di sana. Ya, tutupan dari high dan low-nya atau dari pergerakan naik dan turunnya, karena high dan low-nya cukup tinggi. Yang kita lihat adalah tutupan-tutupannya atau di body candle-nya, di mana body candle ini adalah real transaksinya, sedangkan sumbu, sedangkan rejeksi adalah penolakannya atau gagalnya. Sehingga kalau kita lihat secara visual, kita lihat, kita amati secara kasat mata, ini pergerakan menuju ke bawah. Pergerakan menuju ke bawah itu artinya kecenderungannya adalah kecenderungan turun seperti yang kemarin sudah kita sampaikan. Ya, maka hari ini sama halnya yang kemarin, ada kecenderungan, ada potensi untuk bergerak turun. Namun demikian nanti tetap kita lihat levelnya, kita perhatikan range hariannya. Ya, kemarin mungkin kita sudah menarik range harian dan tidak terlalu jauh dari yang sudah kita petakan di hari kemarin pagi. Ini seperti ini kalau kita lihat, kita amati dari time frame H1 ya, berada di bawah, dia ada level di sana, kemudian terhenti, setelah itu kembali berbalik naik. Ini artinya di sini adalah level supportnya, level support yang kuat meskipun arah kecenderungannya turun, meskipun diwarnai mencoba untuk menekan ke atas, tapi ditutup dengan posisi seller berada di jajaran baris turun. Kemudian nanti kita amati, kita perhatikan, karena ini kecenderungan yang utama masih berada di sini, maka ini kita tarik garis. Ya, kita tarik garis pun mendekati sama, artinya berada di area retracement. Berada di area retracement berpotensi, berpeluang memantul kembali. Ya, berpeluang memantul kembali seperti ini. Ya, tentu memantulnya kita nanti juga lihat di sebelah kiri ada level di sana. Kita bisa tarik seperti ini. Sehingga ketika dia bergerak ke atas, jangan buru-buru menyimpulkan oh ini naik.
sehingga ketika di puncak kita mengambil posisi buy. Perhatikan selalu sisi histori sebelah kiri untuk perhatian kita, untuk kehati-hatian kita, karena di situ berpeluang memantul ketika dia menyentuh mendekati levelnya. Nah, bisa terjadi nanti seperti ini lagi. Dia kembali pullback, kembali turun lagi hingga di level di bawahnya. Tentu nanti juga kita hitung, kita perhatikan range hariannya, apakah hari ini berpotensi hingga di area itu, nanti kita buat analisa secara detailnya. Yang jelas secara umum kita bisa jelaskan seperti itu, sehingga kemungkinannya nanti kita bisa membuat satu roadmap-nya, membuat satu rencananya ya. Kita mau entry di mana, kita mau letakkan target kita di mana, kita nanti bisa buat oret-oretannya. Kemudian kalau kita amati sekilas dari time frame daily ya, sekilas kita lihat dari time frame daily masih berada di tengah, masih berada di area yang cukup berisiko, cukup berbahaya karena berada di tengah di area konsolidasi yang masih belum keluar dari zonanya. Ini kalau kita melihat secara umum dengan rentang waktu yang lama, karena ini daily, penting kita lihat secara sekilas saja. Yang penting ada kehati-hatian di daily ini, tidak ada potensi yang khusus yang lebih valid untuk kita gunakan sebagai acuan utama, karena berada di tengah. Yang kemarin pun tidak menunjukkan potensi, tidak menunjukkan petunjuk yang sangat kuat ya, dia hanya berupa spinning ya, hanya berupa spinning, kekuatan naik dan turunnya hampir sama dengan penolakannya. Kemudian kalau kita amati, kita perhatikan bearish atau volumenya ini makin mengecil, artinya meskipun didominasi oleh seller, tetapi perlu kita perhatikan bahwa kekuatan seller sudah mulai menipis, mulai berkurang. Bisa jadi nanti dia masih akan turun mendekati levelnya lagi ya. Bisa jadi nanti akan turun mendekati levelnya lagi ya. Ya, setelahnya kembali naik lagi. Bisa jadi dia mendekati levelnya dulu, kemudian baru setelah itu naik perlahan-perlahan untuk mendekati level di atasnya. Karena ini berpotensi naik turunnya ada. Artinya dari histori yang kemarin ada buyer yang bergerak hingga di ini, itu artinya buyer punya kemampuan untuk menekan seller. Sebaliknya ditutup dengan posisi seller, artinya seller juga masih ada sisa-sisa kekuatan yang sebelumnya menekan ke bawah. Oke, itu gambaran secara umum saja ya, karena untuk day trading ini ya tentu tidak bisa kita jadikan dasar utama untuk kita entry di intraday ya, karena terlalu jauh, terlalu besar. Kita masuk di time frame di bawahnya saja, ada petunjuk apa di sana. Di H4 tidak ada petunjuk khusus, hanya saja ini kalau kita tarik garis, ini berada di area retracement ya, berpotensi sekali lagi memantul. Berpotensi memantul kembali ke atas, apalagi di akhir tren yang ada di sana ada doji yang cukup kuat di sana, artinya ada doji yang betul-betul mengindikasikan kekuatan seller yang mulai berakhir. Nanti kita masuk di atasnya untuk entry buy-nya. Namun demikian kita tidak menggunakan H4, kita menggunakan lebih di bawahnya lagi, menggunakan H1 ya. Baik, di H1 ini walaupun ada kecenderungan pelan ke bawah, tetapi
kita bisa manfaatkan ya, berada di area retracement kita bisa manfaatkan untuk entry buy ya, entry buy dulu. Di mana kita taruhnya? Kita taruh di tempat yang potensial ya. Yang potensial itu artinya bergerak sedikit pun kita bisa dapat keuntungan ya, meskipun di sebelah kiri banyak levelnya. Kalau kita mengambil terlalu jauh nanti tidak dapat kebagian ya. Minimal terdekat target di sumbunya, di ujungnya kita dapat gitu ya. Ketika dia bergerak naik mendekati sumbunya, kita masih dapat bagian ya, meskipun hanya kecil, hanya 200 ya, karena ini target untuk di trading di satu transaksi sudah lebih dari cukup, apalagi di sesi Asia masih pergerakan belum terlalu signifikan. Kita tentukan di sana di 18.32 untuk buy stopnya ya, kita tulis dulu ya, nanti kita ikuti. Ini kita buat buy stop dulu yang di atas di 18.32.46. 18.32.46 kita tempatkan yang terdekatnya, kemudian untuk sell-nya kita tempatkan di bawah sumbu, di bawah levelnya. Karena sudah bergerak merah, kita cari amannya berada di bawahnya dengan jarak dari titik runningnya sekitar 200-an, masih potensi, masih aman. Kita tentukan di sana untuk sell stopnya di 18.27 titik sekian ya, 41. Oke, kita lihat, kita amati targetnya nanti di mana ya. Buy stopnya target terdekatnya sekali lagi di sumbunya 18.34 atau bisa ke 400 di atasnya, itu sekitaran ini ya, sekitaran di sini. Silakan nanti tentukan sesuai dengan gaya trading masing-masing. Kemudian yang sell stop targetnya ya kita ambil yang terdekat dulu, jangan terlalu jauh. Yang terdekat itu di ini, terlalu jauh ini. Oke, target yang terdekat nanti berada di ini hampir sama, ada di levelnya. Kemudian perhatikan ini sekitar 700 untuk di trading ya bisa saja nanti, tetapi untuk memastikan profit itu di tangan usahakan lebih kecil ya, ambil 200 sampai 400 saja dulu, jangan terlalu jauh ya, kecuali kita sudah siap dengan floatingnya, sudah siap dengan perjalanan yang agak lama berjam-jam, tidak menjadi masalah, karena kalaupun bergerak ini potensi masih mendekati, masih berpeluang untuk menyentuh 18.18. Kemudian di sisi bawahnya di sini ada banyak penolakan ya, kita manfaatkan dulu dari level yang ada ini. Oke, kita lihat sebelah kiri cukup jauh, jaraknya dari titik entry sekitar 1000 sekian, artinya ada potensi untuk memanfaatkan koreksinya. Buy limit di 18.15 titik 00, 18.15 titik 00. Kemudian targetnya nanti koreksi ya di sisi bawah puncak, kita bisa manfaatkan lagi untuk limit kembali ya, limit buy di 18.07.29 ya, kira-kira di area ini ya, sesuai dengan brokernya masing-masing. Di situ ada levelnya, bukan di angkanya, karena kalau angkanya di masing-masing broker ada selisih perbedaan digit di belakang. Kemudian kita masuk di posisi atasnya, tadi di buy stopnya kita targetkan yang terdekat di sini
di levelnya kira-kira sekitar 700-an, 400 sekian ya. Kemudian perhatikan ketika dia terus bergerak ya, ternyata dia bergerak naik, maka kita bisa manfaatkan di sisi atasnya untuk koreksi ya. Nah, di sini ada level, di sini ada banyak penolakan yang banyak disentuh, maka ini kita manfaatkan untuk koreksinya sell limit di 1843.76. Sell limit taruh di 1843.76 ya. Di sisi paling atas, ini jaraknya kita ukur dulu. Oke. Kemudian mana yang banyak disentuh? Ternyata yang banyak disentuh di sisi atas ya. Ini kita manfaatkan untuk sekian kalinya untuk limitnya, sell limit di 1856.00 ya. Ini masih belum tersentuh, meskipun cukup dekat, meskipun sudah mendekati tapi belum tersentuh. Mudah-mudahan nanti segera tersentuh dan bisa dapat minimal profitnya ya. Profit yang lebih awal kita dapatkan di sana. Di 1856 saya ulang 00. Ini untuk yang di sisi atas. Kemudian range harian, kita lihat range hariannya ini kemarin hanya sekitaran ini. Sehingga ketika dia bergerak naik turun hanya mungkin masih berada di kisaran limit 18.15, termasuk yang di atas ya mendekati yang di bawahnya ya. Ini terlalu jauh, kita ambil yang di bawahnya saja untuk memastikan potensinya lebih dekat. 1851.43 ya, 1851.43. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita akan lakukan entry juga di buy stop dulu. Buy stopnya yang pertama 1832.46, kemudian sell stopnya yang terdekat di 1827, titik 41, 1827.41. Kemudian selanjutnya kita buy limit di 1815.00. Kemudian satu lagi kita masuk di buy limit 1807.29. Sementara yang di atas ada limit sell di 1843.76. Kemudian yang di atas sendiri limit sell-nya di 1851.43 ya. Mudah-mudahan nanti bisa tersentuh dan mendapatkan peluangnya di sana. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini adalah sedikit pemetaan kecil, nanti kita akan evaluasi, kita akan update di sore hari. Apakah ada potensi yang ada di sana, bagaimana potensi profitnya, bagaimana ketika ini salah atau berbalik, bagaimana nanti terkininya, apakah nanti yang lain masih berpotensi atau harus dihapus. Kita akan update nanti di sore hari atau jelang Amerika masuk.
untuk melihat bagaimana kondisi terakhirnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.